Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Mas Idris. Alhamdulillah masih dengan pembahasan kitab Jauharut Tauhid. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat terus belajar tauhid ya di dalam kitab Jauharut Tauhid ini agar kita mengenal Allah dan terus mengenal Allah sampai kapanpun sampai kita masuk ke liang lahat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa The Ambyar, kita lanjutkan tentang hamd ya. Kita saling memuji ya. Ingat kita harus saling memuji dengan kebaikan dan ingat juga ucapan adalah doa. Jadi kita harus ucapan yang baik, baik. Awas semua pemirsa The Ambyar, banyak sekali generasi kita masih mengucapkan hal-hal yang tidak baik ya, berkata kotor, berkata kasar, semua nama-nama hewan masih diucapkan oleh generasi kita. Maka dari itu, tolong nasihati dengan baik, dengan sabar agar bisa berubah ya. Rukun hamd ada 5. Hamid artinya orang yang memuji, yang pertama. Yang kedua, mahmud, orang yang dipuji. Ya, yang ketiga, mahmud bih artinya hal yang membangkitkan pujian. Yang keempat, mahmud alaih, inti lafaz pujian. Yang kelima, zigot, lafaz pujian. Misalnya, Zahid memuliakanmu, kemudian engkau berkata, Zahid orang yang mulia. Dalam contoh ini, engkau adalah Hamid, Zaid adalah Mahmud, memuliakan Zaid kepadamu adalah Mahmud alaih, ilmu Zaid yang menyebabkan dia memuliakanmu adalah Mahmud bih, dan perkataan Zaid orang yang mulia adalah zigot. Semua penjelasan di atas adalah penjabaran dari makna hamid, pujian secara bahasa. Hamid pujian menurut istilah adalah semua aktivitas yang menumbuhkan dan menunjukkan keagungan zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana zat tersebut telah memberikan kenikmatan kepadanya atau kepada orang lain, baik aktivitas itu berupa keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Contoh, seorang hamba yang melakukan amal soleh seperti sholat, zakat, puasa, dan bertakwa kepada Allah karena dia merasa telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan hamd. Jadi kita itu kalau melaksanakan perintah Allah berarti kita sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat seorang hamba melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dinamakan hamid, orang yang memuji kepada Tuhannya. Dengan pengertian ini, hamid atau hamd secara istilah sama dengan syukur secara bahasa. Jadi kita itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur secara istilah adalah menggunakan semua anggota tubuh untuk tujuan penciptaan manusia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya, semua yang kita aktivitas kita dari pagi sampai pagi lagi, jangan lupa untuk membaca bismillah. Karena kita tahu kita itu untuk beribadah kepada Allah. Dan kita juga setiap hari harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
Seorang mukmin yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya disebut hamid dan syakir. Pada hakikatnya, pujian dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya tempat penampakannya saja. Jadi semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya penampakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berbuat baik, ada yang tidak. Semuanya milik Allah. Makna salamullah adalah pengagungan dan penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makna salatullah adalah rahmat yang disertai pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama berpendapat ya bahwa kita harus bersolawat. Kenapa harus solawat? Karena sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi solawatnya beda dengan kita ya. Maka dari itu orang yang membaca solawat ya seharusnya niat mencari wasilah perantara dengan bacaan solawatnya agar hajatnya terpenuhi. Boleh kita baca solawat ya. Ya Allah, dengan sholawat ini mudah-mudahan hajat saya terkabulkan. Boleh. Makanya kita harus di sini harus paham. Kita doa apapun kalau tanpa sholawat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau doa ada sholawatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti meminta pengampunan dosa dan keberhasilan sesuatu yang diinginkan. Bukan niat memberi rahmat atau mendoakan Nabi ya, salah. Tapi kita niat untuk diri sendiri agar hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi adalah ainur rahmah, karenanya tidak ada wasilah perantara takabulnya hajat melebihi bacaan solawat walaupun tanpa ada ijazah dari seorang guru. Tuh. Sholawat tinggal baca sendiri aja. Ini ijazahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, itu. Maka dari itu kita perbanyak sholawat. Selanjutnya dalam Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56 masih. Disuruh sama Allah. Masa kita tidak mau bersolawat? Di sini sudah jelas disuruh langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin dosa-dosanya dilebur atau diampuni oleh Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabi, hendaknya memperbanyak membaca sholawat. Begitu juga orang yang ingin hajatnya terpenuhi, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, karena Nabi Muhammad SAW adalah pembuka kenikmatan, pemberi syafaat pada umat, dan pelebur dosa. Sholawat adalah pedang orang mukmin untuk semua hajatnya. Perbanyak sholawat. Kalau pengen hajat kita segera dikabulkan oleh Allah SWT, coba sholawat sebanyak Nabi dan Rasul. Totalnya ada 124.000. Silakan kita baca sholawat sebanyak itu dan kita memiliki untuk hajat apa, insya Allah kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.